Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita menikmati pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, walaupun ada tantangan pergumulan yang kita hadapi, yang silih berganti, tetapi satu hal yang kita percaya, jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-10. Setelah kita melihat bagaimana Firaun mengeraskan hati dan Tuhan buat mujizat, tulah demi tulah, mulai dari tulah pertama, dan kita melihat ada peningkatan dari tulah-tulah itu semakin keras. Walaupun tulah semakin keras, ternyata Firaun tetap saja mengeraskan hati. Saat ini kita akan coba melihat kebenaran firman Tuhan, tulah yang ke-9. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat 21. Ini tulah yang ke-9 yang dahsyat ya, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati ya. Ayat yang pertama saya baca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Bersama-sama, kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tulah semakin keras, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, selama 3 hari ya, dikatakan selama 3 hari gelap. Ya, begitu gelapnya, bahkan dikatakan sehingga orang dapat meraba gelap itu. Kalau orang dapat meraba gelap, jadi mungkin apa, kayak kabut ya, dapat diraba. Ini gelap banget nih, jadi benar-benar gelap pekat, nggak bisa lihat apa-apa ya, nggak bisa lihat apa-apa, dan ya orang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Wah, dahsyat banget. Tetapi ini terjadi di wilayah Mesir, penduduk Mesir. Ya, memang wilayah Mesir semua, Israel juga waktu itu ada di wilayah Mesir, tapi ada bagian tempat orang Israel yaitu di Gosen. Nah, daerah Gosen terang. Ya, jadi boleh kita di sini ada terang, berarti yang ini kayak di tembok ya. Jadi terang di tengah-tengah, tapi sekelilingnya di luar Gosen itu gelap gulita, bukan hanya gelap pekat. Jadi orang tidak bisa melihat ya, dan tidak bangun-bangun karena ya mungkin ada butiran-butiran yang apakah seperti, karena dapat diraba katanya. Jadi sehingga orang dapat meraba gelap itu, saking gelapnya ya, ini luar biasa. Wah, ini gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti itu
Ya semestinya Firaun bertobat, tetapi faktanya tidak, walaupun kelihatannya bertobat ya. Perhatikan. Lalu Firaun, ayat 24, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga, anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Pergilah beribadalah kepada Tuhan. Tetapi ya dasarnya memang Firaun mengeraskan hati. Ya, kemudian dia berkata, lalu Firaun berkata kepadanya di ayat 28, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku engkau akan mati. Jadi mengancam dia, bukannya oke, silakan baik-baik ya, bukan, tapi dia mengancam bahwa ada maksud daripada Firaun untuk menghabisi umat Israel itu. Dan akhirnya Musa berkata, ya tepat seperti ucapanmu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Kenapa Musa berkata demikian? Bukan karena Musa akan mati bersama umat itu, akan dibantai oleh Firaun, enggak. Firaun akan mati. Ya, Firaun akan mati. Jadi orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, dia akan mati. Dan perkataannya sendiri yang membuat dia seperti itu. Ya, dia tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang menghalangi anak-anak Tuhan beribadah itu akan mati. Ya, kalau dia menghalangi orang datang untuk beribadah kepada Allah, orang itu akan sengsara hidupnya. Ya, dia akan menderita. Jelas dia akan menderita karena dia melawan Allah. Jadi orang yang menghambat orang lain beribadah kepada Allah, orang itu ya adalah orang yang melawan Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Nah, orang-orang yang menghambat atau melarang orang beribadah kepada Tuhan, berarti dia sedang berhadapan dengan Allah sendiri, dan dia akan mengalami penderitaan. Suatu ketika kalau kita melihat dalam perjanjian baru, seorang yang memang menghambat orang untuk beribadah kepada Tuhan, yang mau membinasakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ya, yang mengikuti Yesus, yaitu Saulus. Saulus mendapatkan tugas untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Ya, suatu ketika dia ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya Saulus siapa? Orang percaya, murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, setelah dia bisa melihat, didoakan, orang itu akan mengalami kebinasaan, sama seperti Firaun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata mujizat tidak membuat orang akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mestinya Firaun tahu, ya ini wilayah saya, negeri saya Mesir gelap semua, dan ada satu daerah yang tidak gelap, yang ada terang, yaitu Gosen. Di situ ada umat Allah. Mestinya dia menyadari hal itu dan harus tunduk ya kepada Allah itu yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu. Ya, tetapi karena memang dasar hatinya keras dan tidak mau bertobat, ya mau bilang apa? Mau berkali-kali mendapatkan mujizat, melihat tulah dihajar, tetap saja ada orang, wah ini dalam satu peristiwa, ya dia mengalami sesuatu, Tuhan izinkan, ya mengerikan dirinya. Waktu dia terjadi, katakanlah kecelakaan, dia sadar, dia berkata, aduh ampuni saya Tuhan, ini saya dihajar Tuhan, ini saya berdosa, saya mengeraskan hati. Tapi setelah dia sembuh, tetap saja lakukan lagi. Dasar ini keras hati ya. Aduh tobat, saya tidak mau lakukan lagi. Ya, tapi setelah itu lagi. Ya, saya punya teman dulu ya.
Dia suka mabuk. Nah, satu ketika mabuknya parah. Ya, sampai dia terkapar di jalan. Kemudian kita teman-temannya gotong dia, ya, bawa ke satu tempat. Nah, dasar ada teman jahat juga ya. Sudah dibawa, ditaruh lagi di kamar mandi. Orang ini ditaruh di kloset. Karena udah mabuk. Taruh kloset, biarin aja, rasain katanya. Nah, setelah teman ini sadar dia diperlakukan seperti itu, kemudian dia bilang, aduh, saya tidak akan mau mabuk lagi. Saya tidak mau mabuk lagi. Ya, tobat. Tetapi itu hanya 1-2 hari, saudara. Dia tobat, besoknya kambuh lagi. Jadi udah mengalami penderitaan. Ya, saat menderita berkata, aduh tobat. Nah, setelah lewat itu apa yang terjadi? Kambuh lagi. Nah, tipe begini, tipe Firaun yang mengeraskan hati, dan akhir atau kesudahannya adalah kebinasaan. Dan dia berkata, Firaun, aku tidak akan lihat mukamu lagi. Dia bilang sama Musa dan umat itu. Musa bilang, memang, ya, karena kamu akan mati kok. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran ini bahwa orang-orang yang terus mengeraskan hati, ya, tidak mau melihat, mengakui perbuatan Tuhan yang dahsyat, garis akhir hidupnya memang kematian. Dan kita tidak bisa juga memaksa dia untuk bertobat karena memang dasar hatinya keras. Ya, terus bagaimana? Ya, tinggal kita menunggu saja, menunggu garis akhir dia berurusan dengan Tuhan. Ya, tetapi ada orang yang mengeraskan hati karena dia tidak tahu kebenaran. Setelah dia tahu kebenaran, dia bertobat. Ya, contohnya Saulus. Ya, dia merasa diri benar waktu dia sebelum percaya kepada Yesus. Waktu dia menganiaya orang percaya itu ada kebanggaan bagi dia. Ada orang-orang yang bangga menganiaya orang percaya, merasa dirinya berjasa. Ya, wah, ini ngeri ya. Jadi saya pukul orang, saya aniaya orang, saya hambat dia beribadah, kemudian saya bangga. Ada orang lagi sembahyang itu, saya ganggu, jangan sembahyang, tidak boleh. Ngeri kali. Terus saya merasa hebat, saya hebat, saya larang dia beribadah. Bagaimana kita bisa melarang orang beribadah? Terlepas agama apapun, ketika dia lagi ibadah, jangan coba-coba ganggu, karena dirinya sedang menghadap Tuhannya. Ya, masalah apakah dia beribadah kepada Allah yang benar atau tidak, itu urusan dia. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita sudah beribadah kepada Allah yang benar, ya kita dengan kasih dong beritahu, ya, ini loh Allah yang benar yang kami sembah. Nah, bagaimana Anda? Apakah Anda sudah menyembah Allah yang benar? Tapi kemudian karena saya merasa Allah saya adalah Allah yang benar, Allah yang saya sembah, kemudian saya aniaya orang lain ketika dia menyembah Allahnya, nah, itu nggak benar. Bagaimana saya melakukan kejahatan mengatasnamakan Allah, nama Allah? Tidak boleh. Ya, jadi jangan kita menghambat orang beribadah kepada Allah. Ya, amin. Oh, tapi memang ada orang nggak dihambat saja sudah nggak mau beribadah, yang mau bilang apa lagi? Sudah ada kebebasan, tidak ada tantangan yang dahsyat menghambat untuk datang ibadah. Sebenarnya kesempatan beribadah begitu banyak, tetapi ya, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya itu tidak juga beribadah. Ini sama saja berarti. Ya, dia juga mengeraskan hati, dia tidak datang kepada Tuhan. Nah, lihat bangsa Israel, mengapa keluar dari Mesir? Karena mereka mau beribadah kepada Allah. Ya, tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan seterusnya dikatakan, ya, dia berkata, ini semua mau dibawa, ya, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak
tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai ke sana, sampai di sana. Jadi menuju satu tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk beribadah. Nah, ternyata untuk pergi ke tempat itu ada tantangan bagi bangsa Israel, yaitu Firaun menghambat. Dan sekarang mungkin ada di kelompok di daerah tertentu anak-anak Tuhan mau beribadah, mau pergi ke tempat ibadahnya dilarang, dihambat. Itu model-model Firaun masa kini berarti. Wah, dihambat, tidak boleh beribadah, nggak boleh. Nah, itu salah, dia akan berurusan dengan Tuhan. Pasti tidak bisa tidak. Ya, kita bukan mau berkata wah mau mengutuk mereka, tidak. Justru kita berdoa supaya mereka bertobat, jangan menghambat orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau mereka bertobat, ya mereka akan mengalami keselamatan, mereka tidak akan mati. Nah, seperti Saulus yang kita kenal dengan nama Paulus, karena bertobat tidak mengeraskan hati dia, ya dia akhirnya jadi pelayan Tuhan. Nah, tetapi ada tipe-tipe Firaun, tetap saja dengan bangga menganiaya orang percaya, tetap saja bangga menghambat orang beribadah. Bahkan ada yang bangga menghancurkan rumah ibadah. Wah, ini ngeri. Tetapi semoga pelaku-pelaku yang melawan Allah ini pada akhirnya mereka bertobat. Itu doa kita, itu ya permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tidak menghendaki mereka mati di dalam kefasikan mereka. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik dalam kefasikan mereka, tapi Dia sabar dan memberi kesempatan untuk orang-orang yang tadinya mengeraskan hati diberi waktu untuk bertobat. Sebenarnya Firaun diberi kesempatan sebab dengan tulah 1, tulah 2, 3 ini adalah kesempatan bagi dia memandang Allah, mengetahui bahwa Allah ada di negerinya, dan mengetahui bahwa Allah itu sanggup memelihara umatnya. Sementara wilayah Mesir gelap gulita, tetapi tempat di mana umat Israel ada, umat pilihan ada, di sana ada terang. Di sana ada terang. Mestinya dia harus berkata, ya silakan, pergilah, beribadahlah kepada Allah, karena kami tahu Allahmu hebat, Allahmu luar biasa. Ya, dan bila perlu aku juga mau menyembah Allahmu. Harus begitu. Amin. Harus begitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui, nah ada saat ini orang-orang yang menzolimi orang percaya, kemudian dia lihat Tuhannya orang percaya dahsyat, jangan menzolimi lagi. Sebaliknya datang aja kepada Allah yang hidup itu, supaya diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada tantangan yang dihadapi oleh Musa dan umat ketika mereka hendak beribadah kepada Allah. Ada tantangan, ya, dan itu pun terjadi juga masa kini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan kecil hati, jangan takut, jangan menyerah. Tetaplah melangkah mengikuti Tuhan, tetaplah beribadah walaupun banyak penghalang, banyak tantangan. Tetapi karena Tuhan mau supaya kita datang kepadanya, menyembah Dia, maka tetap lakukan. Dan yang kedua, kita melihat orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang menghambat anak-anak Tuhan beribadah, orang-orang yang mau membinasakan pengikut Tuhan, yang tidak mau bertobat, dia akan binasa. Tuhan berurusan dengan dia, bukan kita membalas. Jangan, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi pembalasan adalah hak Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari, selagi kesempatan begitu terbuka untuk beribadah, kita beribadah kepada Tuhan, sembahyang, memuji Dia, memuliakan Dia, datang ke bait Allah, ya, datang ke bait Allah, memuji Tuhan. Jangan bermalas-malas, jangan mengeraskan hati. Sedangkan ada hambatan pun, kita harus tetap melangkah, ya, harus tetap melangkah, karena itu yang terbaik. Dan
Kedua, kita lihat tadi, jangan takut dengan orang lain, dengan yang menghambat itu, ya, dengan model-model Firaun yang mengeraskan hati. Jangan kita takut, sebab kesudahan mereka jelas adalah kematian. Kalau tidak mau bertobat, akan mengalami kematian. Jadi jangan juga kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, dan kita mengasihi sesama kita. Bahkan orang yang membenci kita pun perlu kita bawa dalam doa. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.